Kota ini bergerak cepat. Orang pergi, orang datang. Setiap wajah membawa cerita dan pengalaman. Kadang, cukup dengan memperhatikan hal kecil, kita mulai memahami kota kita dan budaya yang ada di dalamnya. Dan kalau kita tidak hadir, siapa lagi yang akan menjaga semuanya tetap hidup? Menjaga literasi tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia sesederhana datang, memilih satu buku, lalu duduk membacanya. Di ruang yang tenang ini, orang-orang belajar dengan caranya masing-masing. Mencatat, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Pengetahuan tumbuh bukan hanya karena dibaca, tetapi karena dipahami dan dibagikan. Dan setiap halaman yang diselesaikan adalah langkah kecil untuk tidak berhenti ingin tahu. Merawat budaya tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, ia dimulai dari berhenti sejenak dan benar-benar melihat. Benda-benda ini telah melewati waktu yang panjang. Wayang yang diam, gamelan yang tak lagi berbunyi. Namun di balik bentuknya, ada kisah tentang tangan yang pernah membuatnya, tentang generasi yang pernah menggunakannya. Budaya tidak hanya disimpan, ia dipahami. Dan memahami dimulai dari kesediaan untuk mengamati lebih dekat. Keris bukan sekedar senjata. Ia adalah hasil dari kesabaran yang ditempa berkali-kali. Api membentuknya, tekanan menyempurnakannya. Di balik kilaunya, ada proses yang panjang dan makna yang tak selalu terlihat. Merawat budaya berarti tidak hanya mengagumi bentuknya, tetapi memahami bagaimana ia lahir. Karena budaya bukan benda mati, ia adalah jejak kerja dan nilai yang diwariskan. Di dinding, wayang tampak diam, seolah hanya menunggu untuk dilihat. Di meja kerja, satu tangan bergerak dengan teliti, mengikuti garis sketsa, menambahkan corak dan detail pada wayang. Setiap langkah yang tampak sederhana adalah proses melanjutkan warisan yang sudah ada. Budaya tidak bertahan hanya karena disimpan. Ia bertahan karena ada tangan yang mau merawatnya, ada mata yang mau memperhatikan, ada rasa ingin tahu yang terus dijaga. Dan selama masih ada yang mau belajar, wayang akan terus hidup, dan cerita yang terkandung di dalamnya tetap diteruskan. Memakai batik memang biasa, tapi melihat langsung cara batik dibuat rasanya berbeda. Di kauman ini, setiap goresan dibuat dengan sabar. Di setiap motif punya caranya sendiri. Budaya tidak hidup sendirian. Ia perlu disentuh, diperhatikan, dan diteruskan. Membatik bukan cuma membuat kain. Ia menenun kesabaran menjadi sesuatu yang bisa diwariskan. Di Pasar Triwindu, sejarah tersimpan dalam barang antik dan kerajinan. Setiap benda punya cerita tentang siapa asalnya dan dari masa apa ia datang. Para pedagang tahu semua itu, maka jangan hanya melihat, duduk dan dengarkan. Sebab dari obrolan ringan, sejarah yang tak tercatat di buku bisa kita dengar. Di era digital, menjaga literasi berarti bijak memilih apa yang kita perhatikan. Tidak semua yang ramai dibicarakan layak dipercaya. Memahami dan memperhatikan informasi adalah langkah pertama. Merawat budaya hari ini bisa dimulai dari hal sederhana, melihat dengan seksama,
menghargai cerita di sekitar kita, dan memahami makna di balik setiap kegiatan sehari-hari. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan merawat budaya di era digital ini bisa dimulai dari cara kita hadir dan memperhatikan sekitar. Merawat budaya bukan warisan masa lalu. Menjaga literasi bukan urusan sekolah semata. Ini tugas kita sekarang. Selama masih ada yang bertanya di museum, membaca buku sampai selesai, belajar membatik meski sulit, duduk di sanggar wayang, mendengar, menulis ulang sejarah, membagikan pengetahuan, selama itu masih dilakukan dengan sadar, maka Surakarta tak akan kehilangan jati diri. Wayang akan terus bercerita, aksara akan terus dibaca, sebab budaya yang dirawat takkan mati. Ia hanya menunggu siapa lagi yang akan menyambung ceritanya.